Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya William Wijaya dengan NIM 250198645 dari jurusan Computer Science. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang memahami Internet of Things atau IoT. Sebelum kita masuk ke materi utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu agenda presentasi ini. Pertama, saya akan membahas apa itu IoT, kedua manfaat IoT, ketiga penerapan IoT, keempat tantangan dalam IoT, dan terakhir kesimpulan dari presentasi ini. Apa itu IoT? Internet of Things atau IoT adalah jaringan perangkat fisik yang disematkan dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi komunikasi. Perangkat ini dirancang untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses data melalui internet. Tujuan dari IoT adalah untuk pemantauan, kontrol, dan otomatisasi secara real-time di berbagai sistem tanpa memerlukan keterlibatan manusia secara terus-menerus. Sistem IoT umumnya beroperasi melalui 4 komponen. Pertama, sensing. Sensor mendeteksi kondisi real-time, seperti suhu, tekanan, atau gerakan. Kedua, connectivity. Data tersebut ditransmisikan melalui jaringan menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau teknologi seluler. Ketiga, data processing. Data akan dianalisis di cloud atau di server lokal. Terakhir, action. Sebuah respons akan dipicu, seperti mengirimkan notifikasi atau mengaktifkan perangkat lain. Integrasi komponen-komponen ini memungkinkan sistem beroperasi dengan keterlibatan manusia yang minimal, di mana dapat menciptakan lingkungan cerdas yang beradaptasi dengan kondisi waktu nyata. Teknologi IoT telah membawa banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Berikut ini merupakan beberapa manfaat dari teknologi IoT ini. Salah satu manfaat utamanya adalah otomatisasi. Sistem dapat melakukan tindakan secara otomatis berdasarkan data real-time. Hal ini mengurangi kebutuhan dalam input manual, meningkatkan akurasi, dan menghemat waktu. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan efisiensi. Dengan menganalisis data dalam jumlah besar dari perangkat yang terhubung, sistem dapat mengoptimalkan penggunaan energi, mengurangi pemborosan, dan mempersingkat operasi. Manfaat yang ketiga adalah pemantauan secara waktu nyata atau real time, di mana memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan yang tepat waktu berdasarkan data. Sebagai contoh, monitor kesehatan memperingatkan pasien atau dokter tentang perubahan kondisi tubuh pasien sebelum kondisi memburuk. Manfaat yang keempat adalah penghematan biaya. Dalam industri seperti manufaktur dan logistik, pemeliharaan prediktif yang didukung oleh IoT membantu mencegah kerusakan, sehingga mengurangi biaya operasional. Di rumah dan kantor, sistem IoT juga membantu menghemat energi, seperti mematikan lampu jika tidak ada pergerakan di suatu ruangan. Manfaat yang terakhir adalah IoT meningkatkan kenyamanan pengguna, baik dalam mengelola smart sistem rumah dari smartphone atau menerima peringatan dari peralatan secara real-time, pengguna mendapatkan banyak manfaat dari kontrol dan kesadaran yang lebih baik. IoT telah digunakan dalam kehidupan manusia yang secara signifikan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan pengalaman pengguna. Berikut ini merupakan penerapan IoT dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah di rumah pintar. IoT memungkinkan pengguna untuk mengotomatisasi dan mengontrol pencahayaan, pemanas, peralatan, dan sistem keamanan. Perangkat seperti termostat pintar, asisten suara, dan kamera CCTV dapat dikelola dari jarak jauh, sehingga meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi. Dalam bidang kesehatan, IoT mendukung pemantauan pasien dari jarak jauh melalui sensor yang dapat dikenakan dan perangkat medis yang terhubung. Alat-alat ini memberikan data real-time kepada penyedia layanan kesehatan, meningkatkan diagnosis pengobatan, dan perawatan lanjutan. IoT juga membantu rumah sakit mengelola inventaris, melacak peralatan medis, dan memantau sistem sanitasi. Pada bidang transportasi,
IoT memfasilitasi sistem lalu lintas pintar, kendaraannya terhubung, dan manajemen logistik. Pelacakan transportasi umum secara real-time, rute pengirimannya dioptimalkan, dan komunikasi kendaraan ke infrastruktur meningkatkan keselamatan dan mobilitas di kota-kota. Pada bidang pertanian, petani menggunakan IoT untuk pertanian presisi. Sensor memantau kelembapan tanah, cuaca, dan kesehatan tanaman sehingga memungkinkan pengairan dan pengendalian hama yang tepat sasaran. Hal ini meningkatkan hasil panen sekaligus mengurangi limbah dan dampak lingkungan. Lalu terakhir di bidang manufaktur, IoT menggerakkan industri Internet of Things atau IoT. Sensor pada mesin memantau kinerja dan memprediksi kebutuhan perawatan, sehingga mencegah waktu henti yang mahal. Bagi produksi menjadi lebih adaptif dan efisien dengan menganalitik waktunya. Meskipun IoT memberikan banyak manfaat, namun juga memiliki beberapa tantangan teknis dan organisasi. Berikut ini merupakan tantangan dalam IoT. Salah satu tantangan utama adalah interoperabilitas. Interoperabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu perangkat untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan perangkat lainnya melalui internet. Perangkat dari produsen yang berbeda dapat menggunakan standar dan protokol komunikasi yang berbeda juga, sehingga menyulitkan sistem untuk berintegrasi secara efektif. Tantangan kedua adalah infrastruktur jaringan. IoT sangat bergantung pada konektivitas internet yang konsisten, cepat, dan dapat diandalkan untuk menghubungkan berbagai perangkat secara real-time. Namun kenyataannya, koneksi seperti ini tidak selalu tersedia secara merata, terutama di daerah pedesaan, daerah tertinggal, atau di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Keterbatasan infrastruktur jaringan tersebut menyebabkan akses internet yang lambat atau tidak stabil, yang dapat menghambat kinerja sistem IoT, khususnya untuk aplikasi yang membutuhkan respon real-time seperti pengawasan kesehatan atau sistem keamanan pintar. Selain itu, lingkungan dengan bandwidth rendah juga dapat menyebabkan penundaan dalam pengiriman data dan meningkatkan resiko kehilangan informasi penting. Tantangan ketiga adalah manajemen data. Perangkat IoT menghasilkan data dalam jumlah besar, sehingga membutuhkan metode penyimpanan, analisis, dan transmisi yang aman dan efisien. Penanganan data yang buruk dapat menyebabkan inefisiensi atau kehilangan peluang untuk pengoptimalan. Tantangan keempat adalah keamanan. Keamanan dalam IoT menghadapi tantangan besar karena banyak perangkat memiliki daya komputasi terbatas yang tidak mendukung enkripsi yang kuat, serta seringkali tidak menerima pembaruan perangkat lunak secara berkala. Kondisi ini menyebabkan perangkat-perangkat tersebut sangat rentan terhadap berbagai jenis serangan cyber, seperti spoofing, sniffing, dan serangan DDoS. Selain itu, keragaman produsen dan kurangnya standar keamanan yang konsisten memperburuk situasi, karena banyak perangkat diluncurkan ke pasar tanpa mekanisme pelindungan yang memadai. Ketergantungan pada konektivitas jaringan juga memperluas permukaan serangan, memungkinkan penyerang mengeksploitasi celah keamanan dari jaringan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan keamanan yang holistik, termasuk penggunaan sistem autentikasi yang lebih baik, enkripsi data end-to-end, serta edukasi bagi pengguna tentang pentingnya pengamanan perangkat IoT mereka. Dan tantangan terakhir adalah privacy. Privasi dapat terganggu karena banyak perangkat IoT mengumpulkan data sensitif, seperti informasi pengguna dan lokasi secara terus-menerus. Kurangnya transparansi dalam cara data dikumpulkan, simpan, dan dibagikan menimbulkan resiko kebocoran dan penyalahgunaan informasi pribadi. Meskipun tantangan-tantangan ini bukannya tidak dapat diatasi, namun membutuhkan perencanaan dan investasi yang cermat untuk memastikan keberhasilan penerapan sistem IoT. Kesimpulannya dapat dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah IoT menyatukan dunia fisik dan digital,
untuk menciptakan sistem digital masa depan yang lebih cerdas dan terhubung. Yang kedua adalah penerapannya yang luas, mencakup sektor kesehatan, transportasi, pertanian, manufaktur, dan sektor lain. Ketiga, pemahaman dan pengelolaan IoT sangat penting, termasuk cara kerja dan tantangan integrasinya. Keempat, tantangan teknis seperti pengelolaan data masih ada, namun manfaat jangka panjangnya melebihi investasi awal. Lalu yang terakhir, IoT mengubah interaksi manusia dengan teknologi, mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik dan lingkungan yang lebih pintar di berbagai lapisan masyarakat. Berikut ini merupakan referensi yang saya ambil sebagai bahan presentasi ini. Sekian dari saya, terima kasih.